Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu aktivitasnya. Sudah waktunya pulang, tapi masih kita melaksanakan aktivitas hari ini bersama saya menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu dan saya mohon maaf atas terganggu waktunya. Baik. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa memberikan ilmu sedikit, kita berbagi sharing pada hari ini menyampaikan ilmu tentang diseminasi budaya positif. Salawat dan salam semoga bisa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata nomor 1.4 tentang budaya positif. Diseminasi yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita berbagi ilmu. Semoga yang belum ada jadi ada, semoga yang sudah ada semakin luas ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, masih mengantuk? Semoga tidak mengantuk ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Ya. Pada kesempatan kali ini saya calon juru penggerak angkatan 9 DSD Sukasari, Kabupaten Cianjur dengan difasilitatori oleh Ibu Ishatawati MPD dan pengajar praktik Ibu Haji Aisyah Laila SPD. Baik. Sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu silahkan, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya. Pernyataan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Tidak. Ada yang setuju? Ada. Boleh. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus atau mampu memberi solusi terhadap siswa yang bermasalah. Setuju. Setuju. Ini paling banyak yang setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman untuk siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, tadi dari jawaban Bapak Ibu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Semoga setelah nanti pemaparan yang telah saya sampaikan, kita bisa menyamakan persepsi. Benarkah kita itu setuju? Benarkah kita itu tidak setuju? Lanjutkan. Kita akan belajar mindset positif, berpikir positif tentang budaya positif. Tapi sebelumnya, apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang budaya positif? Pernah. Apa coba kira-kira budaya positif itu? Keyakinan baik. Keyakinan baik. Apa lagi? Baik. Kebiasaan baik, perwujudan baik. Contohnya seperti apa coba? Bermanfaat bagi orang. Bermanfaat bagi orang. Apa lagi? Kita datang ke sekolah, apa itu apa ini? Mengucapkan salam. Disiplin, mengucapkan salam, senyum. Itu tentunya sudah pernah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Budaya positif itu. Jadi apa sih definisinya atau pengertiannya budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan universal, jadi menyeluruh di sekolah yang berpihak pada murid tentunya. Diharapkan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi menurut disiplin, menurut pengertiannya adalah perwujudan kebiasaan-kebiasaan yang telah kita laksanakan tadi. Dari disiplin ada perubahan tingkah laku, perubahan tanggung jawab, berpikir kritis, saling menghargai, saling menghormati, berempati kepada teman-teman. Mungkin itu juga salah satu yang kita harapkan, perubahan karakter dari peserta
Didi. Karena apa? Karena kita memang sekarang semuanya harus bersumber, berpusat pada peserta didik. Next. Dari budaya positif ini kita mempunyai konsep inti. Ada 6 konsep inti yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Next. Sekarang Bapak Ibu duduknya kebetulan berpasangan ya. Silakan Bapak Ibu saling berhadapan dengan pasangannya. Nah, begitu ya. Salah satu sepakat. Gak apa-apa. Asal jangan pandang memandang ya. Bapak Ibu, baik. Silahkan di antara salah satu dari Bapak Ibu itu satu orang mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan, anggap di dalam tangan itu ada sesuatu yang paling kita suka, sesuatu yang paling kita cinta, sesuatu yang paling kita hargai. Nah, sudah? Coba siapa yang mengepalkan tangan? Satu orang? Boleh. Nah, teman yang satunya lagi ingin berusaha merebut, ingin berusaha membujuk, mangga dengan cara apa saja, dengan merayu, mungkin dengan memaksa, apapun boleh dilakukan supaya kepalan tangan itu bisa terbuka dan kita bisa memilikinya. Jadi dalam dua orang ini mempunyai tujuan yang berbeda ya. Yang satu ingin mempertahankan, yang satunya lagi ingin membuka. Ya, bagaimana? Siap? Lakukan dalam 1 menit ya Bapak Ibu. Siap dengan rayuan mautnya? Siap. Baik. 1, 2, 3. Silakan. Ayo dirayu Pak, dirayu. Ayo pergi lakinya bujuk. Dibujuk, dipaksa. Sudah? Sudah? Sudah. Terima kasih. Sudah ya Bapak Ibu. Ternyata apa yang terjadi? Boleh, Pak Dikti. Tadi apa yang terjadi dengan rayuan maut hari ini? Apakah Pak Gilang membuka tangannya? Pak Gilang sudah diberikan contoh itu dirayu dengan paksaan nggak bisa. Saya ditakuti aja bahwa tangannya ada bulutnya. Terus pantat perempuan. Siap. Dan membukanya. Oh, Pak Gilang membukanya. Baik. Ada yang berbeda? Bu Ika, boleh. Bu Ika. Bagaimana tadi dengan Bu Meli? Dengan Bu Meli kan saya yang mengepal. Iya. Iya. Tidak bisa dirayu dengan Tukar goda ya Bu Meli. tapi kalau dengan uang bisa juga. Bisa dibuka. Tadi Bapak Dodi mahal kita ke KPC harga 50 juta, di peso 1 juta kan itu. Ya, boleh. Ada yang membuka dengan alasan-alasan tertentu. Abah bagaimana Pak? Tidak bisa dibuka. Oh, ini mah tidak bisa dibuka, dirayu dengan apapun tidak bisa dibuka ternyata ya. Itu yang terjadi ternyata berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang membuka, abdi malah di pesan mah gawe ka pesan mangga boleh. Ada yang ditakut-takuti, ternyata dibuka. Iya mah harus ditakut-takuti, dirayu tapi tetap dengan kepakannya. Wah, mau dipastikan dia saku mau dipaksa oke. Ya, menurut Bapak Ibu, benar yang dibuka, benar yang ditutup. Setuju? Setuju yang dibuka, setuju yang ditutup? Dua-duanya. Kenapa? Karena masing-masing punya prinsip untuk mempertahankan. Oh betul. Pak Dikti, ya betul. Masing-masing punya alasan. Kenapa saya harus mempertahankan? Kenapa saya boleh membukanya? Masing-masing mempunyai tujuan. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Nah, ini merupakan perubahan paradigma kita
tentang pendidikan dengan kurikulum merdeka. Next. Kita samakan supaya tidak terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ternyata ilusi kita sebagai guru yang mengontrol murid itu benar atau salah? Murid itu bisa kurang dikontrol, bisa kita perintah, bisa kita instruksikan, betul salah? Salah. Ya, kita samakan dulu persepsinya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lamun ke ibu sedih, mereka hidup kuat. Nah, seperti itu dapat menguatkan karakter, setuju tidak? Tidak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Setuju boleh. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa terhadap yang lebih tidak. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol ternyata ini merupakan penerapan kita terhadap anak didik kita, bahwa anak didik itu, peserta didik itu tidak bisa kita paksa, tidak bisa didorong ke orang karena mereka punya kontrol masing-masing. Next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat perbedaannya. Stimulus responnya. Menurut stimulus respon, kebutuhan kita sama. Tetapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Betul tidak Bapak Ibu? Apakah kebutuhan Bu Nenek sama dengan Bu Ika? Tidak. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Lanjut. Ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, itu tentang teori kontrol. Baik, model berpikir menang kalah atau model berpikir menang-menang. Menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah tadi adu muka eleh, atau yang muka kalah atau yang tetap mempertahankan benar. Tetapi menurut teori kontrol tidak ada menang kalah, tetapi harus menang-menang, supaya semua pihak merasakan, mengetahui alasan mereka untuk mempertahankan apa yang mereka lakukan. Next. Yang pertama tadi tentang budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Apakah makna disiplin? Ada yang bisa menambahkan selain bacaan-bacaan ini? Disiplin itu belajar ya Bapak Ibu. Disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Tetapi pada budaya kita, disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum seperti membangunkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau mendengar profil pelajar Pancasila, ada berapa dimensi yang sudah kita ketahui? Ada 6. Apa saja itu? Beriman dan bertakwa. Dinyanyikan ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi yang harus kita kuasai. Jadi kalau dulu kita belajar itu tentang kognitifnya saja yang paling banyak, nilai 90 dari pengetahuan saja. Tapi sekarang
pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang harus kita lakukan, yaitu dengan semua mencakup dimensi ini, 6 dimensi ini. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esanya, berkebinekaan globalnya, bergotong royongnya, kreatif, berjalan kritis dan mandiri. Tentunya ini sesuai dengan visi misi yang sudah kita buat di sekolah kita ya. Next. Dari dimensi tersebut, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut yang bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Menurut Dr. William Glasser, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi ya, mencakup ke 6 dimensi. Next. Yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini tentang motivasi yang akan kita lakukan. Apakah sesuatu yang kita lakukan itu menurut motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Yang keduanya, apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau mungkin untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita ada di posisi yang mana? Terkadang kita masih seperti ini, melaksanakan tugas ke sekolah. Kita rajin datang ke sekolah karena kalau tidak rajin nanti tunjangannya dikurangi. Kira-kira itu termasuk motivasi yang mana? Yang menghindari kenyamanan, mendapatkan imbalan, atau menjadikan orang yang mereka inginkan? Mendapatkan imbalan. Ya, Bapak Ibu, untuk motivasi ini ada yang datang dari luar, ada juga yang datang dari dalam diri kita sendiri. Yang dari luar itu yang motivasi eksternal, yaitu seperti tadi, rajin ke sekolah karena mau ada pemeriksaan, penilaian. Rajin ke sekolah karena memang tunjangannya tidak mau dipotong. Nah itu masih kita melakukan sesuatu berasal dari motivasi eksternal dari luar. Nah seharusnya diulang. Seharusnya kita bisa menyadari untuk motivasi itu yang berasal dari diri sendiri, yaitu motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang kita percaya. Jadi kita melakukan sesuatu memang untuk diri kita sendiri, sehingga nanti imbasnya kalau kita memang sudah melakukan hal baik, orang lain pun akan memberikan nilai yang baik terhadap kita atau respon yang baik terhadap kita. Ya, selanjutnya ada identitas gagal, identitas sukses tentang sekali sesuatu yang berhukuman. Next. Pengertian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada yang bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi? Bapak Ibu pernah tidak? Next dulu Pak. Nah, ini ada beberapa tindakan guru yang dilakukan oleh seorang guru. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu ditulis dalam 100 kalimat. Menurut Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Pak? Ada yang bisa menjelaskan? Menekan siswa. Apalagi? Merugikan siswa. Hukuman. Ya. Apalagi? Menguras tenaga siswa.
Ya, menguras tenaga siswa. Kemudian yang kedua, tindakan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kenapa bukan hukuman? Bersifat tanggung jawab, ya. Ada sesuatu yang dilakukan, tetapi juga ada yang harus dilakukannya. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJJ. Konsekuensi hukuman. Kita samakan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa? Ya, karena ada kesinambungan guru olahraga yang melakukannya. Kalau guru-guru lain mungkin bisa menjadi hukuman, tapi untuk guru olahraga ini bisa menjadi satu konsekuensi yang dilaksanakan. Baik, next kita akan ketahui jawaban yang sesungguhnya. Ya, mencatat 100 kali itu merupakan hukuman, betul ya? Kemudian lari keliling juga hukuman, murid diminta untuk push up hukuman, menggantikan tugas ini juga konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu ini juga hukuman, lari mengelilingi lapangan, betul ya, hukuman karena ini merupakan ada keterkaitan antara yang memberikan tugas memberikan konsekuensi dengan yang melakukan. Next. Teori motivasi hukuman dan penilaian restitusi. Tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya, ya, bukan mundur dulu. Terus, nah ini. Nah, berdasarkan tadi kita sudah mengetahui perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu apa? Coba panggilan tolong dibacakan. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan bersifat satu arah dan tidak terencana, berupa hukuman fisik atau psikis atau kata-kata kasar. Terima kasih Mbak Dila. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Tadi ya, lari menyakitkan tidak untuk siswa. Bersifat satu arah. Bersifat satu arah hanya datang dari yang memberi hukuman kan. Tidak terencana. Jadi terjadi begitu saja tanpa kesepakatan terlebih dahulu. Berupa hukuman fisik atau psikis atau kata-kata kasar. Itu juga merupakan suatu hukuman. Mungkin akan berdampak untuk anak. Apa kira-kira dampaknya kalau kita melakukan hukuman? Ya, bisa menimbulkan trauma ya terhadap peserta didik atau mungkin dendam, tidak mau belajar sama bapak anunya karena dia pernah menghukum saya. Mungkin akan terngiang-ngiang sampai kapanpun. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuknya. Konsekuensinya dibuat oleh guru dan siswa. Konsekuensinya yang harus dilakukan tanpa menyakiti. Contoh seperti tadi, seseorang menjatuhkan air, dia harus mengelapnya. Itu terjadi karena memang dia sudah melakukan satu kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu. Ya. Dan yang ketiga adalah restitusi. Akan kita bahas di terakhir. Next slide. Lanjut. Ya, terus. Jadi yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Pernah mendengar tentang peraturan? Kenapa disebut keyakinan kelas, tidak disebut
peraturan. Ada yang bisa menjawab? Mungkin siapa? Adik-adik boleh? Ya, kalau peraturan ini di sini dibuat biasanya oleh pemimpin kebijakan atau pemimpin kelas atau pemimpin sekolah atau lembaga untuk dilaksanakan. Itu peraturan. Misalkan hari Senin kita memakai baju putih merah, misalkan itu peraturan harus dilaksanakan, dan itu suara itu dibuat aturannya oleh pimpinan atau lembaga. Sedangkan keyakinan ini dibuat oleh kesepakatan yang dikehendaki oleh warga. Jadi untuk disimpulkan oleh pimpinan seperti itu. Iya, terima kasih. Ada pencerahan Bapak Ibu perbedaan peraturan dengan keyakinan? Ada yang mau menambahkan? Ya, sudah jelas ya tadi dijelaskan oleh Bapak Dikdik. Terima kasih Pak Dikdik bahwa peraturan itu dibuat oleh satu orang, satu pihak tanpa diadakan musyawarah terlebih dahulu. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu dimusyawarahkan dulu, dirundingkan dulu apa yang akan diyakini di kelasnya, maka disebut keyakinan kelas. Contoh, kalau peraturan kita berkendara menggunakan sepeda motor, artinya kita harus memakai helm. Siapa yang membuat peraturannya? Ya, dari kepolisian. Tapi kita harus mematuhinya. Kita akan melaksanakannya tanpa ada konfirmasi kepada kita. Apakah kamu mau melakukannya? Tidak kan? Kita menjalankan saja aturan tersebut. Tetapi kalau untuk keyakinan kita akan mendiskusikan. Kita akan membuat kesepakatan bersama antara warga yang ada di tempat tersebut. Next. Apakah Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Pernah? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang sudah? Di kelas ini sudah ya terlihat keyakinan kelas. Nah, bagaimana peraturan dan keyakinan kelas tadi sudah kita pelajari. Di sini sudah ada keyakinan kelas. Terima kasih. Berarti kelas ini sudah mempunyai keyakinan kelas. Next, Pak. Nah, apa saja sih langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas? Ya, salah. Harusnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan seluruh ide tentang keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan lalu menempel di kertas karton apa saja. Yang ketiga, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Misalnya peraturan kelasnya tidak boleh berkelahi. Kalimat positifnya apa? Berteman. Hidup? Ya, hidup rukun, betul ya. Atau misalnya jangan mencolek-colek tembok. Merawat kebersihan. Jagalah kebersihan. Ya, bisa ya. Jadi dalam keyakinan kelas kita menggunakan kalimat yang lebih sederhana dan bersifat positif karena dibuat oleh anak-anak. Ya, tidak terlalu sulit kalimat-kalimatnya. Setelah nanti diubah ke kalimat positif, tinjau kembali curahan pendapat itu, lalu kelompokkan sesuai jenisnya. Kan anak-anak itu misalnya ada 40 yang membuat buang sampah di tempatnya, yang buat bergotong royong. Seperti ini sudah terlihat harus saling menghargai, bergotong royong. Fokus mungkin ini tadinya dari banyak seperti ini. Setelah nanti disimpulkan, dibuatlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jumlahnya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Jangan lebih dari 7. Jadi jangan terlalu banyak ya mengamalkan. Ya, lanjut. Meninjau atau menyetujui keyakinan kelas tadi sudah. Kemudian menempelkan keyakinan kelas di tempat yang disepakati. Seperti ini bisa terlihat dari semua. Ya, ulang di atas misalnya di jendela menutupi ya kita
cari tempat yang lebih strategis. Setelah itu, supaya lebih kuat karena keyakinan kelas dibuat oleh bersama, lanjutkan dengan menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini disepakati dan ditandatangani oleh seluruh yang tadi membuat keyakinan kelas. Ya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Boleh, maka. Terima kasih waktunya. Ada yang mau saya pertanyakan tentang kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Kan di sini harus mengubah kalimat negatif menjadi positif. Kalau ini seperti ini, kalau ada hadis seperti ini, jangan menyekutukan atau jangan misalkan jangan membuat orang lain sakit hati misalkan, atau dalam agama itu la tusyrik billah misalkannya, la tusyrik billah berarti kalau seperti itu misalkan ya, apakah kalimat seperti itu bisa diubah atau tidak? Kan kata-kata jangan dia kata negatif misalkan. Nah, seperti itu. Jangan la tusyrik billah misalkan, atau ada lagi la tadkhul qabla salam, la tadkhul qabla salam. La tadkhul. Abi teh mas santren yang bahasa Indonesia tuh. Mohon atau sampai dipanggil bahasa Indonesia. Iya, di dalam suatu hadis terdapat keterangan jangan menyakiti hati seseorang. Apakah itu bisa dibuat kesepakatan kelas? Ada yang mau? Bisa ya, jangan menjadi orang lain. Saling menghargai. Iya. Tadi sementara dalam kalimat itu tidak boleh ada negatif dan positif. Kita mengubah tadi kan diubah ke kalimat positif. Jangan menyakiti hati orang lain. Ubah saja menjadi hidup rukun. Lebat tak? Bisa ya? Bisa. Hidup rukun itu banyak. Tidak menyakiti orang, tidak berkelahi, ya, tidak membentak orang. Itu juga bisa diubahnya, Pak ya. Jadi yang telah dituliskannya lebih umum, hidup rukun. Nah, di dalam hidup rukun itu terdapat jangan menyakiti hati orang. Jadi bisa dilaksanakan dengan kita mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ya. Kalau konteksnya misalkan ini, Ya. seperti jangan masuk sebelum mengucapkan salam. Jangan masuk sebelum mengucapkan salam. Ya. Kalau konteksnya seperti itu, bagaimana Bu? Ya. Itu. Itu pintar. Ucapkan salam sebelum masuk kelas itu juga bisa. Sebetulnya mah ini sudah kita lakukan, tetapi hanya saja merubah kontennya saja dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Barusan sudah terjawab oleh Bu Ika ya. Terima kasih Bu Ika. Lanjut. Kebutuhan yang keempat yaitu tentang budaya positif, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jelas, kita semua pasti memiliki kebutuhan dasar ya. Kenapa kita berada di sini? Pasti kita punya alasan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yang paling pokok. Next ada. Ya, bertahan hidup. Jelas. Tadi pernyataan ya, Ibu si A suka minta uang jajan kepada saya. Kita tidak bisa menyalahkan salah seorang. Kita harus mengetahui dulu, identifikasi. Ya, bertahan hidup. Contohnya yang paling pokok tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu pokok ya. Kalau kita sakit, kita tidak bisa melaksanakan aktivitas. Kalau kita merasa lapar, tentunya
kita akan lemas untuk melaksanakan aktivitas. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu merupakan contoh-contoh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, ada siswa yang sakit, bapak ibu gurunya tidak menanyakan sama sekali. Misalnya Denny tidak sekolah, Denny ibu bapaknya sama sekali tidak menanyakan. Dia akan merasa kasih sayang dan rasa diterimanya tidak ada dari bapak ibu gurunya, tetapi kita harus memberikan rasa kasih sayang dan rasa diterima kepada siswa tersebut. Yang selanjutnya, kebebasan, mandiri. Ketika anak ingin melakukan tugas, bapak saya boleh tidak melaksanakan tugasnya di dekat pohon rindang itu di kelas, saya merasa bising, boleh tidak Pak seperti itu? Boleh, ya. Dalam pembelajaran, kebebasan, memiliki pilihan. Tadi seperti tadi boleh. Jadi kita juga harus mendengar apa yang anak butuhkan. Jadi tidak hanya kita yang memberikan instruksi. Kemudian kesenangan, bermain di sela-sela pembelajaran. Ada anak yang bernyanyi menghadiri, itu dibiarkan, ya tidak apa-apa. Itu adalah sedang melakukan kesenangannya, nuhurei atau tertawa atau apa saja yang mereka sukai. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, ya, berprestasi, diakui dan didengar. Itu juga merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Next. Yang selanjutnya, tadi ya kita sudah membahas tentang posisi kontrol. Yang 5 tadi. Ya. 5 posisi kontrol. Yang kelima. Ya. Ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, misalnya kata gue. Posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi posisi kontrol itu Bapak Ibu, coba Pak di next dulu. Yang tadi. Posisi kontrol itu ada 5. Ini posisi kontrol kita sebagai guru. Sebetulnya saya sudah membuatkan videonya, tetapi tidak bisa ditayangkan. Nanti akan saya share linknya saja ya Bapak Ibu, supaya kita bisa membedakan. Posisi kontrol itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Nah, pernah tidak kita berada di posisi penghukum? Contohnya nih, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti. Contoh, ada siswa yang datang terlambat. Kamu kesiangan. Nah, seperti itu juga nadanya sudah berbeda ya. Berbeda dengan pembuat rasa bersalah. Misalnya ada siswa kelas yang Dodo, kalau Dodo besok datang kesiangan lagi, nanti ibu dimarahi loh sama bapak kepala sekolah. Nah, berbeda ya. Padahal itu sama-sama kita memberikan posisi kontrol. Kalau teman, misalnya ini, kemana aja Dodo baru datang kali ini? Nah, itu juga bisa. Kalau pemantau, misalnya seperti ini, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, coba keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Nah, kalau sudah kamu ketahui, berarti hari ini kamu harus lari 10 keliling misalnya, atau apa yang sudah disepakati. Pemantau itu sudah tahu apa yang harus dilakukan kalau kita, konsekuensinya yang harus dilakukan kalau kita melanggar. Tetapi ada yang lebih sempurna lagi Bapak Ibu, yaitu tentang posisi kontrol manajer. Nah, ini misalnya dengan melakukan, lanjut Pak. Ya, posisi kontrol manajer di sini, guru berbuat sesuatu bersama murid
mempertanggungjawabkan perilakunya yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi murid ini tidak sah begitu saja disalahkan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer baik dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada diri murid. Nah, berbeda tentunya posisi manajer ini sangat baik untuk siswa, ya. Tidak hanya menjadi penghukum, tidak hanya menjadi pemantau, tidak juga sebagai teman, tidak juga sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, posisi manajer inilah yang harus kita lakukan untuk siswa kita. Baik Pak, selanjutnya. Tadi sudah dibahas dari keenam budaya positif itu, yaitu tentang restitusi. Ya, yang paling asing mungkin, ya, karena saya juga mengenal restitusi ini pada saat pendidikan CGP ini. Ya, apa sih restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan satu kesalahan, betul tidak Bapak Ibu? Kita juga kan orang dewasa pernah melakukan kesalahan, tapi kita bukan membenarkan kesalahan. Kita harus mengetahui bagaimana kita memperbaiki diri dari kesalahan yang telah kita laksanakan. Nah, restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi sudah ya dibahas. Jadi dari restitusi ini murid itu tidak merasa minder untuk kembali lagi dengan kelompoknya, karena mereka sudah menyadari dari dalam diri sendiri. Next. Dari segitiga restitusi ini yang sudah kita ketahui bahwa ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu yang paling utama. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum atau memberikan kamu salah, tidak seperti itu. Kita harus betul-betul menstabilkan identitasnya. Misalnya dengan ucapan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu sudah manusiawi. Kamu juga sudah pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah. Teman-teman kamu juga pernah. Jadi ketika anak dalam suatu kondisi emosi yang tinggi, kita bisa menstabilkan dulu identitasnya, mengetahui bahwa itu tidak apa-apa. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salahnya. Nanti misalnya dengan seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan, ya? Atau adakah cara yang paling baik untuk merubah apa yang telah kamu lakukan, atau apa yang ingin kamu butuhkan? Atau yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kita tadi sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Contohnya dengan menanyakan seperti apa, keyakinan apa yang telah kamu langgar. Menurut keyakinan yang telah kita sepakati, apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Baik, lanjut. Tadi sudah ya, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa tadinya gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya itu ya, tadi ini kalimat-kalimatnya. Berbuat salah itu manusiawi, tadi sudah dibahas. Lanjut. Nah, validasi kebutuhan, misalnya membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs
atau power atau kebebasan atau kemerdekaan yang ingin mereka lakukan tanpa harus ada yang mengikat atau memberikan instruksi. Lanjut. Nah ini ya, pada menanyakan keyakinan kelas, anak kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan yang lain. Misalnya seperti tadi, apa nilai yang kita percaya di kelas atau nilai apa yang sudah kita sepakati. Ya, lanjut next. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kita tidak membenarkan orang berbuat salah, tapi kita harus bisa membuat anak menyadari dari kesalahan itu untuk memperbaikinya. Kedua, membangun hubungan supaya kita lebih baik. Misalnya kepada siswa tidak langsung menegur siswa di depan teman-temannya. Ya, jadi memberikan kedekatan dari guru kepada siswanya. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Tadi misalnya setelah kamu melakukan pelanggaran atau yang kamu telah lakukan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Jadi ditawarkan, bukan dari kita. Contohnya kesiangan. Misalnya, kalau kesiangan kira-kira kalau kamu nanti supaya tidak kesiangan lagi, apa yang kamu lakukan? Menurut siswa nanti akan memasang alarm bu, misalnya, atau apa saja. Nanti akan meminta kepada ibu untuk membangunkan lebih awal, itu juga bisa. Ya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak akan menyadari bahwa yang mereka lakukan itu memang salah. Jadi bukan kita yang menyalahkan, tetapi anak akan menyadari ke dalam dirinya. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi itu tidak dilakukan kapan saja, tetapi kita memang harus ada yang terjadinya. Ya, kalau ada kasusnya, misalnya kasus kesiangan atau misalnya kasus anak tidak mengerjakan tugas, itu juga bisa kita restitusi. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik ya di antara tadi hukuman, konsekuensi. Ternyata restitusi ini cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi akan ada perubahan dalam hal disiplin, tanggung jawab. Nanti akan berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Solusinya dibuat oleh siapa? Oleh anak tersebut. Jadi kita tidak memberikan solusi, tetapi dia akan menyadari dari kesalahannya bahwa harus memperbaikinya dengan solusi yang ia inginkan. Kemudian yang terakhir, restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak atau siswa kita tahu kesalahannya, tahu cara memperbaikannya, dia akan lebih bersemangat, dia tidak akan merasa rendah diri atau malu dengan teman-temannya. Baik, lanjut. Segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer, ya, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan tadi: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinannya. Itu semua dilakukan tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Ini adalah video, tetapi tidak bisa diputar. Nanti saya bagikan linknya. Saya sudah melakukan kegiatan restitusi yang dilakukan terhadap siswa yang bernama Salsa. Ini dia datang terlambat karena dia bermain HP begadang dan akhirnya datang terlambat. Nanti dia akan menjelaskan. Nanti Bapak Ibu boleh tonton ya segitiga restitusinya, mana yang termasuk mengidentifikasi identitas, kemudian validasi tindakan, dan mana yang termasuk keyakinan kelasnya. Next. Mau diputar? Ada? Oh, sebentar boleh. Nonton dulu ya. Ya, udah tidak ngantuk. Nonton sebentar ya.
Ilmu sebentar ya Bapak Ibu, supaya kita langsung bisa membedakan mana yang termasuk menstabilkan identitas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat walaupun sedikit atau menambah perubahan walaupun hanya sedikit dari penyampaian pemaparan yang telah saya sampaikan. Adakah yang mau kita diskusikan sama-sama Bapak Ibu? Boleh. Apa? Ada yang ditanyakan? Boleh. Agilan boleh. Dari pemaparan yang Ibu barusan jelaskan, apa sebaiknya yang kita lakukan apabila ada siswa yang mungkin melanggar keyakinan kelas gitu ya? Kan tadi direstitusi, dipanggil mungkin sama gurunya, tapi restitusi tersebut tidak berjalan baik. Maksudnya ketika kita pancing supaya siswa itu untuk bercerita, tapi mereka enggan gitu untuk memberitahu guru gitu ya. Jadi apa sebaiknya yang guru lakukan apabila ditempatkan pada situasi tersebut begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gilang. Pertanyaannya bagus ya. Tidak semua yang kita lakukan itu berjalan mulus ya. Kadang kalau menurut kita siswa ini akan bercerita kalau kita ajak ke sini. Tetapi pada kenyataannya mungkin ada siswa yang enggak mau ditanya sama bapak ini, mungkin akan seperti itu. Kita juga harus mengetahui, sebelumnya kan kita mengenal siswa itu dari beberapa bulan sebelumnya ya. Kita tentunya sudah mengerti karakteristik yang mereka miliki. Tentunya kita harus mengetahui kebutuhan apa yang harus terpenuhi agar siswa itu mau menceritakan atau mau menceritakan hal-hal yang tadi ditanyakan dalam segitiga restitusi. Mungkin tidak hanya berdua, mungkin dia mau dilindungi ada orang tuanya, mungkin didampingi, atau kita menawarkan mau ngobrol sama siapa, mau ditemani sama teman, itu tidak ada apa ya, kalau memang ada siswa yang seperti itu. Coba ada yang lain yang menambahkan, boleh jawabannya, semoga tidak puas begitu. Jadi segitiga restitusi boleh tidak dua arah gitu ya Bu? Boleh dua arah, boleh. Dua arah itu tidak dilaksanakan hanya satu atau dua orang saja, ya. Dua arah, tapi tidak hanya dilakukan oleh dua orang saja, gitu. Kalau sekolah mungkin ada guru BP, ketika dia enggan untuk guru BP-nya, kita bisa menambahkan dengan wali kelasnya. Mungkin dia merasa tenang dengan wali kelasnya, boleh itu dilaksanakan. Gitu. Kalau restitusinya dilakukan di luar sekolah boleh Bu? Di luar sekolah boleh, tetapi harus dengan kesepakatan berdua ya. Misalnya Bapak besok ada yang mau diobrolkan, kita jalannya kemana atau bagaimana, itu boleh ya, untuk melakukan segitiga restitusi. Tentunya dengan melakukan tadi tindakan yang tiga tadi, langkah-langkahnya harus sesuai dengan yang tadi ya. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup Bapak Ibu? Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah pemaparan hari ini sudah selesai, sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang disampaikan ini tidak membuat bosan, tidak membuat Bapak Ibu kesal. Semoga dapat memberikan satu gambaran, kita diskusi sama-sama. Adapun di lain waktu kalau kita memang ada yang mau didiskusikan, boleh ya Bapak Ibu kapan saja. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh bersemangat. Apa kabar semua hari ini?
belakang. Itu. Kemudian nanti setelah kalian menuliskan, ditempel di sebelah sini. Paham? Beliau boleh bebas, ya. Ditempel satu orang satu, boleh dari sini, boleh dari sini. Setelah nanti ditempel, kita akan merumuskan mana yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Kan tidak mungkin keyakinan kelas dari satu orang, nanti yang diambil yang terbanyak. Paham? Paham. Baik. Sekarang nanti setelah itu kita akan tempelkan dan membuat keyakinan bersama. Setelah selesai menjadi keyakinan kelas, nanti ditandatangani oleh kita semua. Sepakat? Sepakat. Keyakinan kelas itu memiliki kalimat positif, ya. Beda dengan aturan. Kalau peraturan tidak boleh buang sampah sembarangan, misalnya. Kalau keyakinan kelas, kalimatnya lebih positif, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata tidak ada jangan, ya, dalam keyakinan kelas. Dibuat oleh siapa? Oleh ibu, juga oleh kalian. Dan siapa yang akan melaksanakan? Kita semua yang ada di kelas 5. Baik, paham? Ya, coba ibu minta bantuannya yang paling depan, tolong dibagikan ke temannya satu lembar satu orang. So, boleh dibagikan. So, dibagikan ke belakang. Kalau sudah, sisanya dibagikan lagi. Sudah? Sudah? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah kebagian sticky notes-nya, ini namanya sticky note, kalian tuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian buat. Ya, tuliskan di sini. Boleh, sudah? Oh, belum. Baik, ibu beri waktu 1 menit untuk menuliskannya, ya. 1, 2, 3. Kalau ada yang salah, boleh ditulis lagi di sini. Sudah? Sing rapi, nyeratna supaya bikin kata Wisna sahih. Ayo, sudah? Yang sudah silakan langsung tempel di depan, ya. Silakan di depan, ditempel, coba lihat di situ, ya. Baik, terima kasih. Kaila sudah, ya. Yang lain? So, boleh di mana aja, terserah. Silakan ditempel. Nah, bagus. Ayo. Ayo, silakan. Dasar. Ayo, ditulis sudah, Lul. Sudah? Belum? Sudah? Ada yang belum? Ayo, tambah dulu. Nah, sudah? Semuanya sudah? Ibu mau minta 1 orang untuk membacakan. Tiara boleh ke depan. Tuh, Tiara, coba dibaca, Tiara. Ya, terima kasih, Tiara. Sekarang ibu minta siapa yang mau ke depan? Boleh? Boleh. Depa ke depan. Depa sekarang kita kumpulkan, ya. Mana yang buang sampah, kumpulkan ke bawah, ya. Seperti ini nih, buang sampah. Tuliskan di sini buang sampah. Sok, Depa dibantu ibu, sok.
saling menolong, fokus pada guru yang belajar, fokus pada saat belajar, bagus. Bergotong royong. Ayo kita gotong royong di sini. Ini dulu. Ya, gotong royong nih ke bawah, saling menghargai. Saling menghargai di sini ya. Bergotong royong. Gotong royong, saling menghargai. Ini buang sampah pada tempatnya. Nah, ini tidak buang sampah sembarangan. Ini gotong royong, lihat nih gotong royong. Saling banyak. Iya, jangan mencoret-coret dinding. Lihat ya, mencoret dinding. Jangan dicoret dinding, ini juga sangat bersihkan. Nah, baik, terima kasih deh Pak. Tepuk tangan dulu deh Pak. Setelah ini, kalian sudah menuliskan beberapa kesepakatan kelas, beberapa keyakinan kelas. Tadi sama Depok sudah dikelompokkan. Yang pertama saling menolong, kemudian bergotong royong, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini fokus pada saat belajar. Bagus. Ini satu lagi, buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah. Yang terakhir saling menghargai. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 kesepakatan kelas yang ada 6 keyakinan kelas yang akan kita buat ya. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Siapa yang mau bantu ibu menuliskan? Yang rapi. Suci, boleh. Sini. Tuliskan di sini, Ci. Apa tadi? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pakai pulpen ya. Ada dulu. Yang kedua, berdoa dan sesudah dan sebelum kegiatan sudah positif belum? Sudah ya. Kemudian jangan berantem, jangan berkelahi. Apa coba? Apa? Masih negatif ya? Kita bilang apa? Jangan. Kalau pakai jangan berarti apa? Harus saling menghargai. Boleh deh Pak, tuliskan di sini. Saling menghargai. Kalau sudah siap. Lanjut. Bergotong royong. Bergotong royong sudah positif atau belum? Sudah. Siapa yang menuliskan? Nih, silahkan tuliskan. Kemudian fokus saat belajar atau perhatikan saat belajar. Fokus saat belajar sudah positif belum? Sudah. Nih, sama Dewi ya. Kemudian boleh misalnya mau ditambah gambar, boleh dia tambah cakep boleh. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Sudah positif atau yang ini? Jangan buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah pada sembarangan. Mau yang mana? Buanglah sampah pada tempatnya atau jangan buang sampah sembarangan? Boleh. Putri yang dituliskan ya. Putri tulis yang rapi ya. Nih yang terakhir, saling menolong. Saling menolong. Masuk? Ya, Jahira boleh ditulis Jahira. Warnanya bawa. Saling menolong. Sudah deh Pak, jangan di situ. Tulis di sini. Kita akan nanti keyakinan kelas yang kita sepakati tulis di sini ya. Nah, boleh tempel di sini. Ada 6 ya. Saling menghargai. Mana yang lain? Boleh tempel di sini silakan. Ayo yuk tempel di sini yuk. Di sini nih. Ya. Gue bantu ya biar praktik. Sini. Ada lagi? Tadi dia 3 lagi. Dewi, Putri sama Suci. Berdoa sesudah dan sebelum belajar.
berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tempel di sini, di bawah ya, di sini. Di antara ini. Nah, begini. Fokus saat belajar, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oh iya betul. Berdoa sebelum dan sesudah belajar sudah. Tulis. Ini siapa? Di tempat Putri. Di sini Put. Siapa lagi? Di sini Put. Nah, supaya rapi ya. Ada lagi? Tinggal satu lagi. Tadi siapa? Berdoa sesudah dan sebelum belajar. Ini sama Nazma ya. Sesudah dan sebelum belajar. Ditempel di sini. Baik. Inilah keyakinan kelas yang telah kita yakini ya untuk dilaksanakan oleh siapa di sini? Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita berdiskusi, kalian tahu ya, keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh yang ada di kelas dan dilaksanakan untuk kita semua ya, baik itu oleh guru maupun oleh siswa. Baik, Ibu akan membacakan siapa? Pakih. Sini, ke depan. Ayo, Pak Ustadz ke sini. Pakih akan membacakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. 1. Harus menghargai. Harus menghargai. Sepakat semuanya? Setuju? Setuju. Ini. Bergotong royong. Bergotong royong. Setuju? Setuju. Ini. Saling menolong. Saling menolong. Setuju? Setuju. Yang ini. Fokus saat belajar. Fokus saat belajar. Bagaimana, setuju? Setuju. Yang ini. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Ini. Berdoa sudah Dan sebelum. belajar. Baik, setuju semua ya? Setuju. Alhamdulillah, kita hari ini, terima kasih Pagi, silahkan duduk kembali. Kita semua sudah membuat keyakinan kelas. Jadi, mulai hari ini kita sepakati atau mungkin kita setujui keyakinan kelas 5 yang ada di kelas kita. Yaitu ada berapa? 6. Nah, baik, terima kasih. Untuk itu, karena ini dibuat oleh kita semua, Ibu minta kalian menandatangani ke depan ya. Nah, silahkan mulai dari sini, dari Ayu, tanda tangannya di sini yuk. Ayu, kalau tanda tangannya di pinggir aja ya, di sini nih. Yang tidak bisa tanda tangan boleh pakai nama, boleh. Yang lain, ayo terus berlanjut. Ayo bisa halo lah, boleh siapa saja dulu. Ayo kesini sebagian, ayo Jahira kesini. So, kita sepakati ya. Terus lanjut. Ayo terus siapa lagi? Ayo terus. Mohon.
silakan bergantian. Ya. Nah, ya lanjut. Ayo tinggal 4 orang lagi. Ada enak. Ayo. Nah, sudah selesai semuanya menandatangani? Sudah. Sekarang kalau sudah, inilah hasil keyakinan kelas yang telah kita buat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Sekarang mau ditempel di mana keyakinan kelas kita? Di situ? Di situ? Boleh? Boleh. Kita 2 orang yang belakang saja, Paki sama ya. Ayo kita tempel, kita pindahkan ya. Pegang. Mau dipasang di mana di sini? Semuanya setuju dipasang di sini? Kita pasang ya di sini. Silakan. Sampai tidak Pak? Ya, di sini saja biar kelihatan ya. Nanti kalau ada yang lupa bisa melihat lagi ke sini. Bagaimana, bagus tidak hasilnya? Bagus. Ya, ini adalah hasil keyakinan kelas 5. Beri tepuk tangan untuk kelas 5. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kalian hari ini sudah belajar tentang apa? Keyakinan kelas dibuat oleh siapa? Semua dari siswa maupun guru. Dilaksanakan oleh siapa? Oleh murid dan juga guru. Sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak. Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri kegiatan hari ini sebelum kalian nanti istirahat. Terima kasih untuk semua. Sebelum istirahat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Luar biasa. Terima kasih untuk kelas 5 hari ini. Silakan lanjut istirahatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsa, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil hari ini? Tahu. Apa? Karena saya datang terlambat. Baik. Kamu sudah tahu kenapa kamu datang terlambat? Itu tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan satu kesalahan. Itu sudah manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Salsa juga pernah. Teman-teman yang lain juga pernah. Tidak apa-apa ya. Baik, Salsa. Kenapa kalau ibu mau tahu? Kenapa alasannya kamu hari ini terlambat? Karena saya tidur larut malam. Tidur terlalu malam. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu tidur terlalu malam? Saya bermain sosial media. Bermain sosial media. Jadi kamu terlambat ya, karena kamu bermain sosial media. Apakah menurut kamu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita?
masih ingat apa saja keyakinan kelas kita? Apa? Datang terlambat, datang tepat waktu. Ya, berarti kamu sudah melanggar ya. Untuk melanggar datang tepat waktu. Apakah kamu ingin memperbaikinya? Apa solusinya kira-kira supaya kamu nanti tidak kesiangan lagi? Membuat alarm, Oh, menyalakan alarm. Ya, terus tidak tidur terlalu malam. tidak tidur terlalu malam. Kira-kira di rumah siapa yang membantu kamu untuk membangunkan atau mengingatkan kamu untuk menyalakan alarm? Ibu, Mama ya, ibu kamu. Nah, ini Salsa sudah menyadari bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Salsa tidak usah kata semangat. Salsa besok bangun dengan tepat waktu dan datang ke sekolah tepat waktu. Salsa sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih ya Salsa. Iya, selamat